Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman semuanya. Selamat datang di tutorial tentang manajemen file dan direktori di Linux ya teman-teman. Saya Rahmadana Astari dengan NIM 233140700111013 akan memberikan sedikit tutorial atau penjelasan tentang cara mengelola file dan direktori menggunakan terminal Linux. Manajemen file dan direktori ini teman-teman adalah sebuah keterampilan penting untuk mengatur dan mengelola sistem Linux Anda dengan lebih efisien. Nah, langsung aja mungkin teman-teman kita mulai. Sebelumnya, di sini ada beberapa jenis direktori dalam file ya teman-teman. Yang sering kita temui ada berbagai macam di sini direktori folder. Ada bin, boot, dev, etc dan yang lain-lain. Bin ini berisi file-file yang digunakan untuk menjalankan program dasar. Terus kalau boot tempat penyimpanan file-file yang digunakan untuk booting sistem. Kalau dev menyimpan file perangkat untuk sistem Linux dan semacamnya. Ada berbagai macam direktori lain yang bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan. Itu teman-teman. Nah, sekarang tentang naskah file dan navigasi file dan direktori. Nah, pertama tuh ada $pwd. Ini untuk mengecek lokasi kita saat ini, gunakan perintah ini ya teman-teman, yang akan menampilkan path direktori tempat kita berada. Terus nextnya ada melihat isi direktori. Kita bisa menggunakan perintah ini. $ls spasi strip 1 $ls spasi strip spasi a dan lain-lain. Kalau ini yang strip a ini untuk lebih detail lagi, kalau ini L ya teman-teman, bukan satu. Terus ada lagi yang strip a ini menggunakan untuk yang file tersembunyi. Terus untuk keluar dari direktori saat ini dan kembali ke direktori sebelumnya bisa menggunakan $cd. Untuk masuk ke dalam direktori tertentu kita menggunakan cd nama direktorinya. Nah, di sini juga ada berbagai macam kita akan membahas operasi dasar yang bisa kita lakukan pada direktori Linux, teman-teman. Di sini bisa pertama untuk membuat direktori baru gunakan perintah $, seperti biasa awalnya mkdir, lalu nama direktori, misalnya nama direktorinya Rahma gitu, berarti mkdir Rahma. Untuk menghapusnya mkdir nama direktori, atau di sini juga ada rm spasi minus atau strip R besar dengan nama direktori tadi Rahma. Untuk menghapus direktori yang kosong gunakan rmdir teman-teman, diikuti dengan nama direktorinya. Jika ini menghapus direktori beserta isinya bisa menggunakan yang ada strip R-nya ini. Nah, untuk menyalin direktori beserta isinya menggunakan cp spasi minus R besar diikuti nama direktori asal tujuannya dan nama direktori yang akan di-copy. Jika ingin memindahkan direktori ke lokasi lain menggunakan mv ya teman-teman, diikuti nama direktori asal dan lokasi baru. Nah, di sini kita akan bersama-sama praktek ya teman-teman. Manajemen direktori ada 8 step di sini untuk memenuhi tugas saya. Mungkin langsung aja. Jangan lupa disiapkan dulu Linuxnya teman-teman, lalu kita biasa login dulu ya, menggunakan user dan juga password yang udah dibuat teman-teman. Yang pertama kita membuat direktori mata kuliah dengan seperti tadi, mkdir mata kuliah menggunakan kode mkdir ya teman-teman. Nah, coba lagi ya, kayaknya tadi ada sedikit. Oh, udah ada ya teman-teman. Exit dulu. Ternyata exit dulu ya. Kita coba dulu. Lagi. Oke. Mata kuliah. Oh, ini udah ada ya teman-teman.
Oke, nextnya kita akan masuk ke dalam direktori mata kuliah. CD mata kuliah. Nah, ini kita udah masuk ya teman-teman. Kita harus nextnya nomor 3, kita membuat direktori sisop. Kayak tadi mata kuliah. Sisop. Oke, kalau udah membuat direktori jarkom atau jaringan komputer. Oke, nextnya membuat direktori ganjil dan direktori genap. Genap pakai P. Oke, yang ketujuh kita harus memindah direktori jarkom. Memindah direktori jarkom. Memindah direktori sisop ke dalam ganjil dengan cara MV sisop. Tadi pakai MV ya teman-teman, ganjil pakai strip. Oke, nice. Nextnya kita menghapus direktori jarkom dengan cara RMDIR jarkom. Karena kosong ya kalau nggak salah, jadi kita pakai yang itu. Kalau jarkomnya berisi file itu pakai yang ini, RM. Nah, itu kalau ada ya teman-teman. Ini karena udah kehapus tadi. Nah, di sini teman-teman tadi aku jelasin sedikit. Jadi MKDR digunakan untuk membuat direktori, CD digunakan untuk masukkan ke dalam direktori, MV digunakan untuk memindahkan direktori, lalu RMDIR dan juga RM spasi minus atau strip R itu digunakan untuk menghapus direktori. Ada yang kosong, ada yang isi. Kalau yang kosong pakai RMDIR, kalau yang ada isi RM spasi strip R. Oke, next teman-teman kita akan belajar operasi dasar file. Nah, oke, nextnya di sini gimana sih caranya membuat file kosong pada menggunakan file kosong. Kita bisa menggunakan perintah ini ya, touch nama file, touch diikuti nama file. Untuk mengisi filenya bisa menggunakan perintah echo, seperti echo ini isi filenya, terus nama filenya. Terus di sini juga pakai xt gitu ya. Jika ini mengetik langsung di dalam file, kita bisa menggunakan perintah cat lalu lebih dari nama file. Untuk membuka file, mengetikkan isinya dan kemudian tekan Ctrl plus D untuk menyimpan dan keluar. Kita juga bisa menggunakan editor teks seperti nano dengan perintah nano nama file. Menggunakan nama file. Setelah selesai mengetik, tekan Ctrl plus X untuk keluar dan simpan perubahannya dengan Y kalau nggak salah. Maksudnya kalau menyimpan perubahannya gitu teman-teman. Dan keluar menggunakan Ctrl plus X. Nah, operasi dasar file. Di sini ada berbagai macam seperti yang tadi ya. Kalau copy bisa pakai CP, nama file baru. Lalu kalau move bisa memindahkan, bisa pakai MV, remove untuk mendelete. Nextnya kita akan langsung aja praktek teman-teman untuk manajemen file. Ini ada 5 step.
Nah, oke teman-teman semuanya, nextnya kita akan praktek tentang manajemen file. Di sini ada membuat file kosong, mengisi file, ada output redirection, file editor, copy file ke dalam directory, pindahan file di directory lain, dan juga ada hapus file. Seperti biasa, login dulu ya teman-teman. Menggunakan user dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pertama kita harus membuat file kosong. Tadi menggunakan apa teman-teman? Menggunakan touch. Latihan, kita pakai nama filenya latihan.txt ya. Oke. Nah, yang kedua kita mengisi file menggunakan output redirection. Bisa pakai echo. Ini contoh isinya. Terus bisa lebih dari latihan menggunakan nama file tadi .txt. Sorry. Oke. Terus menggunakan file editor, kita coba menggunakan nano latihan.txt, mengeluarkannya ya. Oke. Nah, ini contoh isinya. Terus simpan dengan Ctrl X ya teman-teman. Kalau mau simpan lalu out, katanya tadi Ctrl X. Nah, nextnya kita akan mengcopy file ke dalam directory baru. Menggunakan kita buat directory barunya dulu. Menggunakan mkdir salinan, contoh pakai nama salinan, lalu copy yang udah ada tadi latihan docs.txt, salinan strip latihan. Jadi salinan dulu baru yang latihan tadi ya teman-teman, yang terbaru dulu baru yang ininya. Oke, done. Lalu pindah file ke directory lain. Kita buat pindahan. Buat directory dulu lain, pindahan. Bisa langsung kita move latihan txt, pindahan ke pindahan, strip latihan .txt. Oke, bisa. Lalu kita coba yang kelima, remove-nya menggunakan rm. Directory baru filenya. Oke, bisa teman-teman semuanya. Nah, nextnya ini ada beberapa materi tentang hak akses file ya teman-teman. Jadi sebelum kita selesai, penting untuk memahami hak akses file dan folder di Linux. Hak akses file di Linux dibagi menjadi 3 jenis ya teman-teman. Ada beberapa jenis ya tentunya. Jadi jenisnya itu dibagi menjadi 3 jenis, ada read, write, dan eksekutif. Ini RWX. Untuk mengubah hak akses file, kita menggunakan perintah chmod, misalnya untuk memberikan hak akses penuh kepada pemilik file dan hanya hak baca dan eksekusi untuk grup dan lainnya, kita bisa menggunakan chmod 755 nama file. Ini 754 ya teman-teman. Ini dapat dari ini. Perhitungan ini. Dengan pengaturan hak akses ini, kita bisa mengontrol siapa yang bisa mengakses atau memodifikasi file dan folder di sistem kita.
Oke, di Linux kita juga bisa mengelola berbagai service yang berjalan di sistem. Untuk memulai atau menghentikan service, kita menggunakan perintah sistem CTL. Misalnya sistem CTL start nama service untuk memulai service, dan sistem CTL stop nama service untuk menghentikannya. Anda juga bisa memeriksa status service dengan sistem status nama servicenya, teman-teman. Demikian tutorial singkat mengenai manajemen file dan direktori di Linux. Kita telah mempelajari berbagai operasi dasar yang sangat berguna dalam pengelolaan file dan folder di Linux. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.